Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Levan. Saya mohon maaf jika saya agak ngus-ngusan teman-teman. Jadi pagi ini sebelum saya berangkat sekolah, berangkat beraktivitas, saya latihan boxing dan juga push up sebanyak-banyaknya dengan variasi 2 push up, yaitu push up reguler, push up biasa sejajar bahu, dan juga tricep push up tricep atau push up diamond ya. Jadi saya lakukan sebanyak-banyaknya teman-teman. Kemudian selesai langsung saya boxing ya. Nah, kali ini teman-teman, pagi ini saya ingin sharing sejenak dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masih belum saya jawab ataupun masih kurang jelas teman-teman. Yang pertama, ada yang bertanya, tolong Mas atau Bang buat jadwal selama kita latihan di bulan puasa. Baik, saya langsung jawab. Terkait selama bulan puasa, jadwal saya tetap teman-teman. Insya Allah 1 minggu 3 kali minimal, insya Allah seperti biasanya, yaitu 5 kali. Liburnya Kamis sama Minggu. Tetapi yang berbeda adalah apa teman-teman? Yaitu mungkin dari masalah angkatan beban ya. Bisa juga nanti strateginya saya pribadi, mungkin saya perbanyak repetisi saja, high repetisi. Dan insya Allah saya akan tetap latihan sore teman-teman. Karena kalau malam itu sudah fokus dengan ya, kita fokus perbanyak ibadah. Kita manfaatkan di bulan puasa ini dengan berbanyak ibadah, yaitu tarawih dan tadarus, insya Allah teman-teman. Mudah-mudahan dilancarkan ya teman-teman. Nah, mungkin itu jadwalnya. Dan saya sama, tetap tidak akan mengubah. 1 minggu tetap saya leg seminggu 2 kali, yaitu Rabu dan Sabtu tetap teman-teman. Dan sekedar info nih teman-teman, saya kemarin nyoba latihan kaki versi Tomplats. Waduh, 2 hari saya tepar teman-teman. Jadi 2 hari saya benar-benar terasa di bagian upper kaki. Saya sholat juga sampai pakai kursi, bantuan kursi teman-teman. Benar-benar terasa. Jadi saya ini akan saya tambahkan, saya akan kembangkan sebelum, mumpung masih belum bulan puasa. Jadi tenaga ataupun power saya masih agak fit lah ya. Jadi saya akan pakai metode Tomplats, itu benar-benar luar biasa. Insya Allah saya besok leg lagi nih teman-teman. Jadi itu yang pertama, yaitu jadwal selama bulan puasa saya tetap, dan saya akan juga tetap buat konten teman-teman. Jadi kita tetap selalu belajar bersama nih teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang bertanya kemarin juga pentingnya deker ya, atau lutut. Ini saya sudah bahas di safety gym, pentingnya safety gym yang barang-barang ataupun alat-alat yang kita wajib pakai atau kita wajib punya teman-teman. Mulai dari deker lutut, kemudian elbow, deker siku, dan juga tali ya, tali grip, dan juga wrist grip ya, penahan sini. Kemudian yang terakhir adalah belt atau sabuk. Nah, itu adalah safety gym atau alat-alat yang wajib kita punya. Kalau mungkin untuk pemula teman-teman mungkin masih belum paham penggunaannya, ya tidak apa-apa, tidak pakai dulu. Tapi sebaiknya saya sarankan teman-teman nabung, beli untuk keamanan kita ya. Karena itu penting. Semakin bertambah beban teman-teman, semakin dibutuhkan safety gym teman-teman ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri, dan juga membantu progres kita, terutama belt ya, sabuk, itu benar-benar dibutuhkan teman-teman. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga minta maaf buat teman-teman yang biasa saya sering sharing atau sering konten saya menggunakan sarung. Saya mohon maaf teman-teman. Jadi memang karena pada waktu itu saya kebetulan pakai sarung, selesai beraktivitas, entah nyuci, entah nolong jemuran. Jadi sekalian saya juga sharing, sekalian saya juga buat konten. Mohon maaf jika secara visualisasi teman-teman itu kurang nyaman. Kan saya sudah bilang tolong jangan jangan ditiru. Jadi secara visualisasi yang mungkin mengganggu, kok pakai sarung ribet, takut lepas apalah macam-macam. Saya mohon maaf teman-teman. Kalau misalkan tidak suka lebih baik di skip saja.
Jadi saya di sini tidak mengajak teman-teman untuk setidaknya berpikiran yang macam-macam lah, berpikiran yang buruk. Ayo kita belajar bersama. Apa yang saya sampaikan, yang penting adalah ilmunya, teman-teman. Jadi itu. Jadi saya mohon maaf buat Mas siapa, saya mohon maaf. Mungkin buat teman-teman juga mungkin ada yang secara visualisasi tidak nyaman lah dipandang. Saya mohon maaf. Ini kebetulan saya karena memang persiapan, memang saya sengaja karena 2 hari tepar. Ketika selesai latihan leg, saya memang pengen kardio dengan boxing, teman-teman. Jadi saya sengaja memang pakai singlet, kemudian juga pakai celana pendek. Jadi sekalian saya juga konten, sharing dan menjawab pertanyaan beberapa dari teman-teman saya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3 sudah terjawab. Dan kemarin ini juga ada yang sharing langsung waktu saya latihan hari Rabu ya. Jadi beliau itu masih muda, teman-teman, masih muda. Latihan kurang lebih sekitar 4 bulan, 5 bulan lah. Jadi pertama saya nyebutnya dia karena jauh usianya, teman-teman. Sekitar usia 22 lah. 20 tahun ke atas lah. Usianya muda sekali. Dan saya memang lihat dia latihannya beda. Artinya dia banyak high repetisi. Nah, kemudian saya biarkan karena memang saya takut ada miskomunikasi, teman-teman. Ya, karena saya sering memberitahukan kepada pemula-pemula itu salah tanggap. Mereka berpikir saya sok karena badannya sudah besar, bagus, kemudian mentang-mentang PT saya beritahu, mereka malah tidak mau dan malah menjauh, menghindar. Nah, itu yang saya jaga. Jadi keharmonisan dalam tempat gym yang saya jaga. Jadi saya tidak akan mencampuri, saya tidak akan ikut-ikutan ataupun mengkritik, menilai, silahkan. Nah, jadi ternyata si dia menghampiri saya kemudian bertanya, "Mas, kok latihannya sampean kok beda begini-begini?" Terus dia sharing. Nah, karena dia sudah sharing, dia mau berbicara, saya welcome. Saya orangnya welcome, teman-teman ya. Jadi saya sampaikan, gimana strategi pendekatannya. Saya selama ini latihannya menggunakan itu, Mas, 8-12 repetisi. Nah, terus saya merasa tidak enak, saya merasa tidak nyaman, tidak pas, dan kurang terasa. Terus apa yang sampean pakai? Saya pakai metodenya Samsulek ya. Jadi saya Samsulek, kemudian David Laid ya, siapaan lagi dia sampaikan. Saya pakai latihan dengan tema atau pendekatan sampai fail, berapapun gerakannya. Dan biasa saya melatih dari awal, saya melatih gerakan-gerakan otot kecil. Jadi misalkan saya mau latihan back ataupun tricep, saya biasa latih bicep dulu, sebanyak-banyak sampai fail, bebannya tetap sama. Dan itu yang saya rasakan terasa, Mas. Oh gitu. Nah, jadi setiap orang mempunyai pendekatan yang berbeda-beda, Mas, teman-teman. Jadi tanya pendapatnya saya, gimana menurut Mas? Silahkan. Saya tidak memaksa sampean pakai metode ini, sampean pakai metode saya. Silahkan, asalkan benar-benar terasa, benar-benar stres yang kita terima itu maksimal. Oh begitu, terus kita sharing. Kemudian dia juga bertanya, saya tanya, pakai protein apa hariannya? Saya pakai real food harian, saya pakai daging ayam, dada ayam setiap harinya, tempe, tahu, dada ayam. Apakah pakai suplementasi? Nggak pakai, Mas. Tapi saya terasa, ya silakan lanjutkan. Nah, saran saya memang jangan terfokus saya harus pakai whey ataupun gainer ataupun suplementasi yang bagus. Saya sarankan jangan. Sudah, percaya sama real food harian, percaya sama latihan, dan juga jangan lupa pola tidurnya. Oh begitu ya, Mas. Iya, lanjutkan. Saya memang lihat progresnya sampean itu bagus. Katanya memang beratnya itu awalnya 85, sekarang sudah 80. Orangnya juga tinggi sama dengan saya, jadi memang sudah ada progres. Silahkan lanjutkan. Tapi ketika dia latihan, ketika ada saya pasti mulai sekarang itu, mulai yang kemarin sharing, mulai kemarin pas kenalan itu, tanya terus sama saya. Saya suka kalau seperti itu, silahkan. Saya sampaikan. Kalau misalkan bertanya, akan saya sampaikan. Tapi kalau misalkan Anda mau progres, Anda mau program, mohon maaf, itu ada administrasinya, teman-teman. Karena saya juga MOU sama pemiliknya, saya juga sudah kerjasama sama pemiliknya, jadi itu ada administrasinya. Karena rata-rata di Bondowoso memang harganya segitu, teman-teman. Kalau misalkan di kota-kota besar, bayangkan, waduh, apalagi yang sudah trainernya sudah bersertifikat, itu bisa minimal sekitar 1 juta lah.
dalam 10 sampai 12 kali pertemuan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya ilmu itu mahal teman-teman ya. Jadi proses sampai teman-teman sampai di titik seperti ini, saya sampai di titik ini, prosesnya itu luar biasa. Prosesnya tidak bisa dinilai dengan apapun teman-teman, tidak ternilai. Kenapa? Karena orang hanya melihat hasilnya, tidak dengan prosesnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf jika terlalu panjang lebar saya bercerita. Jadi saya di sini hanya mengingatkan buat teman-teman semua bahwa apapun yang kita usaha, kita ikhtiarkan, kita doakan, insya Allah teman-teman akan dapatkan seiring waktu, asalkan teman-teman konsisten. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, sambil kita menunggu pemimpin yang baru nih teman-teman, saya doakan, dan juga insya Allah bulan depan kita sudah memasuki bulan puasa. Saya doakan teman-teman semua keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah, dan juga yang non muslim juga sehat selalu, karena kita serumpun, satu bangsa, satu ras. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Gitu ya teman-teman ya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.